Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh ekonomi Islam dalam perekonomian Eropa abad pertengahan. Nah, yang pertama, pengembangan dan pembaruan gagasan pemikiran Yunani. Pertama, pemikiran ekonomi Yunani terbatas pada beberapa aspek kehidupan, seperti kebutuhan dan kepuasan manusia, ekonomi rumah tangga mandiri, pembagian kerja, barter, dan uang. Ini bagian dari warisan Yunani terkait teori ekonomi. Nah, yang kedua, Plato dan Al-Ghazali mengungkapkan teori pembagian kerja, tetapi anggapan Plato adalah kaos dengan tidak menempatkan pada penekanan peningkatan efisiensi yang dihasilkan dari pembagian kerja setiap orang. Sedangkan Al-Ghazali seperti Adam Smith menyoroti efisiensi ekonomi. Yang B, awal abad pertengahan Barat, Kristen tidak memiliki dasar untuk pengembangan ekonomi. Nah, fakta sejarah yang ada menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi di Eropa dimulai oleh para filosof skolastik dalam karya Essay on Medieval Economics, Teaching dari Barat. O'Brien menyatakan tidak ditemukan penulis pada awal abad pertengahan dari abad ke-8 sampai abad ke-13 yang meninggalkan jejak pemikiran kepada kita sampai masa kini yang menjawab persoalan ekonomi. Nah, menurut George Dine, seperti dikutip O'Brien, cahaya terbesar dalam teologi dan filsafat pada abad pertengahan seperti Alcuin, Rapnas, Maurras, Scotus, dalam Erigeunus, Hikmar, Galdi bagian tunggal, yang menunjukkan bahwa salah satu penulis diduga mencari kekayaan. Nah, di mana mereka dihina tetapi menduduki tempat yang cukup berpengaruh dalam lingkungan nasional maupun kehidupan pribadi, untuk menawarkan kepada para filosof tentang pokok-pokok persoalan dalam merefleksikan dan menghasilkan pemikiran dan dengan sukses. Dan ada alasan tambahan dalam usaha ekonomi, harga dan perdagangan sampai abad pertengahan dianggap perilaku dosa untuk mendapatkan keinginan lebih banyak merupakan bentuk ekspresi ketamakan belaka. C. Kebangkitan ilmu ekonomi. Ada situasi yang cukup mengherankan bahwa setelah memasuki abad ke-12 dan ke-13 Masehi, muncul revolusi dan pohon ekonomi dilarang menjadi bagian tak terpisahkan dari cendekiawan Kristen. Pertanyaan yang muncul, faktor-faktor apa yang menyebabkan perusahaan radikal ini dan bagaimana pengetahuan mampu mengembangkan tubuh ilmu ekonomi yang sangat pesat tanpa membutuhkan pemikiran yang menjadikan semua orang. Bisa dijadikan pencetusnya sangat sedikit sejarawan pemikiran ekonomi yang mencoba untuk menjawab persoalan ini. Sejarawan pemikiran ekonomi yang terkenal, Profesor Geoff Feiner, berkomentar, dari abad ke-13 setelah penemuan Aristoteles di dunia barat dan terutama setelah penyerapan kajian Aristotelian oleh Albert Agung dan Thomas Aquinas, teologi moral Kristen menjadi tiruan yang luar biasa dari ajaran Alkitab. Tradisi gereja, filsafat Yunani, hukum Romawi dan gereja, serta kebijaksanaan dan wawasan dari para cendekiawan sendiri. Dalam pernyataan ini, moral ilmu agama mengacu pada cendekiawan, di mana ekonomi menjadi bagian dari itu. Orang mungkin heran apa yang baru atau unik dalam elemen-elemen ini. Ajaran Alkitab, tradisi gereja, hukum Romawi dan gereja, dan tambah filsafat Yunani, semuanya ada sejak lama. D. Dampak manifestasi cendekiawan Muslim. Kita telah melihat di atas bahwa pada abad ke-12 setelah Masehi, sebelum menemukan kembali karya Aristoteles melalui mediasi Arab, para sarjana skolastik telah mengawali pada ilmu-ilmu sosial dari sedikit atau tidak sama sekali. Hanya pada masa itu dan periode selanjutnya yang bisa ditemukan dalam karya-karya tentang ilmu cendekiawan Muslim klasik. Berikut ini adalah beberapa contoh. Aquinas menyatakan bahwa orang Muslim membayar pinjaman riba adalah sama dengan membeli kebutuhan yang dijual dengan harga yang berlebih. Hal ini mengingatkan larangan Nabi menjual barang kepada orang yang membutuhkan dengan
Baiklah, itu saja teori dari saya yang berjudul Pengaruh Ekonomi Islam dalam Perekonomian Eropa Abad Pertengahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.